kenaikan harga kakao itu, setelah dicari di berita, di internet, di YouTube, ternyata dua negara yang menjadi produsen utama kakao dunia di benua Afrika ya, yaitu kalau nggak salah Pantai Gading sama satunya, apa ya, Nigeria apa ya, lupa saya. Nah, itu mengalami gagal panen juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Tani Suka-Suka bertani. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa ke kebun lagi. Hari ini curcol santai aja guys ya. Di sini, di baris ini dulunya memang ada porangnya ya ini. Porang ini dulunya saya tanam hampir berbarengan dengan kakao. Pas porang lagi hype-nya ya, lagi naik-naiknya itu, dan sekarang usianya mungkin hampir 4 tahun. Dan nah ini, dan sekarang mulai pada berbunga ya. Nah, bunganya ini kalau malam baunya sangat menyengat ya, seperti bunga bangkai itu ya. Dan pada pagi hari ini kita sweeping ya, cari bunga-bunga ini, karena ya setiap malam itu baunya nyengat. Nah, ini petanda bahwa di dalamnya ada tanaman porangnya. Sedikit cerita ya guys ya. Porang dulu harganya sampai 10.000 sampai 12.000 ya. Itu memang suatu harga komoditas apapun itu, kalau dia itu bisa naik tinggi itu mesti ada ada ininya, ada apa-apanya. Dan setelah ditelusuri memang ketika harga porang naik itu ternyata di negara Cina, karena yang mengkonsumsi beras porang, mie porang itu kebanyakan orang Cina, orang Jepang. Itu di Cina ternyata banyak yang gagal panen karena kebanjiran, mengakibatkan porang-porang yang ada di Indonesia saat itu naik ya, yang harga awalnya itu di 4.000 5.000-an naik ke 10.000 ya, 2 kali lipat ya, sampai 12.000 ya, zaman berapa tahun yang lalu itu. Nah, itu mengakibatkan banyak memang petani yang satu saat itu beralih ya, dari tanam padi, sawahnya itu ditanami porang, terus dari yang tanaman jagung terus ditanami porang. Dan salah satunya saya juga ikut, apa ya bahasanya, ini sudah dipotong. Dan kemarin yang saya angkat yang mengikuti kehepannya itu ya, ikut menanam, tapi memang tidak banyak, kurang lebih dulu beli 1 kilo katak, karena memang tanam korang itu enaknya kalau kita udah punya katak terus
bisa tumbuh dan itu menghasilkan katak lagi. Jadi dari 1 kilo itu sudah bisa tanam lagi, tahun depannya itu tanam lagi dan tanam lagi. Dulu saya beli pertama 1 kilo, terus beli lagi 2 kilo, kurang lebih ada 3 kiloan, dan harganya itu masih berapa ya dulu ya, awal beli itu 95.000, terus naik lagi ke 100, dan beli lagi itu 200. Jadi belinya itu enggak serentak ya, belinya di tahun kedua, tahun ketiga, itu namanya juga masih coba-coba ya. Dan hasilnya di tahun ke berapa, 2022 ya, dan di Cina sudah normal lagi, dan alhasil harganya balik lagi ke 5.000 4.000-an lah. Beberapa petani yang sudah memulai menanam porang, jadi banyak yang kecewa. Nah, itulah sedikit curcol ya. Dan saya mau bagikan informasi ya, sama aja ya. Kenapa kakao ini di tahun 2003 ini naik, itu mesti ada sebabnya. Kenapa? Seperti tanaman porang tadi ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri penyebab kenaikan harga kakao itu, setelah dicari di berita, di internet, di YouTube, ternyata 2 negara yang menjadi produsen utama kakao dunia di benua Afrika ya, yaitu kalau nggak salah Pantai Gading sama satunya, apa ya, Nigeria apa ya, lupa saya. Nah, itu mengalami gagal panen juga, sama kisahnya seperti porang. Gagal panen mengakibatkan pasokan kakao dunia menjadi kesendat ya, mengakibatkan harga komoditi kakao itu naik pesat ya, dan berimbas ke negara kita yang menjadi salah satu penghasil kakao terbesar ya. Kalau nggak salah terbesar ke-4 atau ke-5 atau ke-3, lupa, nanti cek aja di Google. Menjadi berkah ya bagi negara kita. Nah, ini kan sama halnya menjadi yang tadi porang ya. Banyak petani yang FOMO atau ikut-ikutan menanam kakao di tahun ini ya, terutamanya. Ya nggak salah menanam kakao tuh. Yang menjadi masalah ketika nanti 2 negara itu balik lagi itu maksudnya seperti orang tadi ya, Cina kembali panen lagi ya. Nah, ini 2 negara di Afrika itu panen lagi kakaonya, pasti akan kembali ke harga wajarnya. Kakao ini akan kembali ke harga wajarnya. Nah, untuk petani-petani yang FOMO atau yang ikut-ikutan, yang ekspektasinya tinggi ke tanaman kakao, itu akan menjadi kecewa atau gimana nantinya.
apakah sama seperti porang akan ditinggalkan lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam kakao, apa ya, di niatnya apa bahasanya, niatnya itu harus dikuatkan lagi ya. Bahwasanya memang kakao ini naik memang sebabnya dari dua negara yang gagal panen itu. Dan nanti kalau kembali ke harga wajarnya seperti di tahun sebelumnya, itu harga wajarnya itu di 25.000, balik lagi ya di 20.000, ya jangan kaget, karena memang harga wajar kakao dulu sebelum dua negara di Afrika itu mengalami kegagalan panen, harganya memang segitu. Harga basisnya itu yang kering itu cuman 40.000. Kalau sekarang kan harga basis itu masih di angka 100.000. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam kakao, ditata dulu hatinya, jangan terlalu ekspektasinya, jangan terlalu tinggi. Kalau memang harga kakao enggak balik lagi ke harga 2 tahun yang lalu, ya alhamdulillah, berarti memang ini rezeki ya buat kita. Harganya tetap ya di harga sekarang ya 90.000, 95.000. Dan harga kakao hari ini juga sudah mulai agak ada penurunannya. Yang dulunya sampai 110.000, sekarang kering itu 90.000. Dan kemarin Abah jual juga itu di angka 85.000. Nah, begitulah curcol pagi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sebagai apa ya, motivasi aja lah ya, curcol, curhat. Saya juga dulu menanam porang, walaupun nggak banyak ya. Memang kalau tahu video saya yang pertama-tama itu kan memang porang dengan kakao memang tanamnya dulu hampir berbarengan ya. Jadi sela-selanya kakao ini yang jalur panennya dulu saya tanami porang ya. Memang nggak banyak, cuman kata 4 kiloan lah kurang lebih. Dan sampai sekarang pun belum pernah saya jual. Memang mau jualnya juga bingung. Memang ada beberapa yang sering ngetek di sosial media di YouTube, ada orang yang dibongkar aja mas, tapi orangnya emang kayak gini, jelek. Ini udah gede nih ya, 3 kiloan ada, enggak ada nih, 2 kiloan lah ini sekiloan. Dari tanamnya itu memang belum pernah saya jual ya. Dan ini kalau malam ya baunya nyengat banget ini, makanya saya tadi sweeping cari beberapa, memang ada yang berbunga. Dan ini tadi kemarin nih saya cabut nih, ini udah mulai muncul lagi nih, nggak tahu ini bunga apa. Coba bunga ini kayaknya, coba kita cabut kalau bisa. Oh, nggak bisa. Ini sampai sana itu ada porangnya, nggak pernah dirawat lah rasanya, biarkan saja, ternyata masih hidup terus. Oke, sekian, terima kasih curcol pagi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.